bunyikan seruling dan sesando. Pujilah Dia di atas tatanya yang mulia. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Marilah bernyanyi sukacita, pukul gogoh dan pelintang. Pujilah Dia, agungkan Tuhan semesta alam. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Kita tabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Markus Mazmur ayatnya yang ke-97. Mazmur 97 ayatnya yang ke-10. Mazmur 97 ayat yang ke-10 menjadi nas pembimbing kita menyatakan, hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus menyertai kamu. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu, melalui kehidupan kami di pekan yang baru ini. Kami datang untuk beribadah, bersujud, sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar akan mengakui segala dosa
dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikir dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarilah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengar ya Tuhan, kami berseru. Dengarlah ya Tuhan, kami berseru. Ya Tuhan, kasihani dan ampuni dosa kami, layakan kami di hadapan-Mu, sucikan hati kami dan murnikan jiwa kami, ya Tuhan, kasihanilah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan dan perenungannya, mari kita bersama-sama masuk dalam doa memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami memohon agar Roh-Mu yang kudus mengangkat kami dari semua pikiran yang mengembara dan membimbing kami dalam mendengarkan firman-Mu. Dengan demikian kami akan mampu mengerti kebenaran dan kehendak-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya. Hari ini terambil dari Hosea ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapan-Nya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra,
silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita bersama-sama masuk dalam ruang persekutuan kita. Dan tentunya semua yang berada di rumah saat ini dalam keadaan yang bersuka cita. Karena berkat Tuhan boleh dirasakan oleh tiap pribadi yang ada. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perenungan kita diberikan judul Berbalik Mengenal Tuhan dan Dipulihkan. Dan pembacaan firman Tuhan terambil dari Hosea. Siapa Hosea? Ya seorang nabi. Nabi yang di mana? Dia nabi yang bertumbuh dan berkembang di Israel Utara. Israel Utara itu di mana? Yehuda. Karena pada saat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di masa pemerintahan Daud, Israel masih menjadi satu. Tapi di raja yang kemudian Israel terbelah menjadi dua. Ada Israel Utara dan Selatan. Nah ini kita lagi diajak bicara di dalam ruang lingkup kerajaan Israel Utara. Hosea. Ada apa? Gitu kan? Kenapa? Apakah ada persoalan dalam situasi tersebut? Ya, ada. Apa persoalannya? Persoalannya ialah Israel pada saat itu berada dalam kondisi di mana mereka melakukan perbuatan yang jauh dari aturan-aturan yang diinginkan oleh Allah. Dan kemudian dari itu apa yang mereka dapat? Mereka dapat hukuman. Hukumannya apa? Mereka dibuang keluar dari tanah mereka. Gitu. Maka judul perenungannya ialah Berbalik Mengenal Tuhan dan Dipulihkan. Hosea ingin mengajak bangsa Israel. Kenapa saya bilang mengajak, gitu kan? Kenapa saya mengatakan mengajak? Karena kita boleh lihat ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena kita boleh lihat dari ayat pertama ya, ayat pertama dan ayat, perhatikan kalimat saya. Ayat pertama dan ayat ketiga, bukan sampai dengan. Berarti kalau sampai dengan berarti ayat 2 juga toh. 1 dan 3, di situ ada kalimat ajakan, mari. Ayat pertama, mari. Ayat ketiga, marilah. Berarti ada tekanan. Ayo, ayo. Dalam situasi dan kondisi tersebut, bangsa Israel, ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, diajak untuk kembali kepada Allah. Yang bahasa ngetrennya saat ini kita boleh kenal bertobat, berbalik kepada kebenaran. Mari kita berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam yang akan menyembuhkan kita. Dan yang akan menyembuhkan kita. Sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita. Menerkam. Kenapa ada kata menerkam di situ? Gitu kan? Kalau baca kan seperti itu. Kita kan kalau baca satu buku atau baca satu berita pasti kita melihat, loh ada apa? Judulnya aja udah kelihatan. Oh ya, kenapa ya? Kok ada apa ya? Alasannya apa ya? Begitu kan? Sumbernya dari mana ya? Kayak begitu kan? Kalau baca. Nggak mungkin kan orang baca lempeng-lempeng aja, nggak mungkin. Kalau baca pasti ini sumbernya dari mana ini? Kenapa ini orang kok bilangnya kayak begini? Gitu kan? Sama dengan halnya Hosea, saat dia menulis seperti ini, ya maaf firman Tuhan yang boleh kita baca seperti ini, kita bisa menangkap ada apa, ada persoalan apa sampai penulis menggunakan kata menerkam. Karena pada saat itu hukuman yang diterima oleh bangsa Israel begitu menekan mereka. Tapi kembali lagi Hosea ingin menyampaikan, di balik itu semua, di balik persoalan, di balik juga hukuman yang boleh mereka terima, ya, hukuman yang boleh mereka terima pada saat itu, Allah menginginkan yang terbaik bagi mereka. Allah menginginkan yang terbaik bagi mereka. Apa yang diinginkan yang terbaik itu apa? Apanya yang terbaik, begitu kan?
pribadinya, moralnya, spiritualitasnya, gitu. Kalau moralnya udah bobrok, bagaimana kamu mau bangun sesuatu hal atau mendirikan sebuah kota yang bagus, gitu kan? Bagaimana kamu bicara tentang damai sejahtera itu sendiri, gitu kan? Nggak bisa. Kenapa? Orang-orangnya sudah saling menjatuhkan. Kehidupannya aja udah jauh dari apa yang dikatakan dengan damai. Damai dari sisi yang mana? Gitu kan? Berarti kan bicara tentang damai, siapa yang diuntungkan di sini? Kalau misalnya mereka tetap hidup dalam kebobrokan moral itu tadi. Tuhan menginginkan mereka hidup dengan baik. Tuhan menginginkan hukuman yang boleh mereka terima ini menjadi satu bentuk pembelajaran bagi mereka untuk menjadi lebih baik lagi. Maka yang dipergunakan di dalam sini, kalimat atau kata yang dipergunakan oleh Hosea di sini, menerkam. Menegaskan bagaimana ya, bagaimana Tuhan boleh mengubah seseorang melalui kehidupannya. Itu Tuhan punya kuasa, bukan manusia. Kalau manusia bilang, kamu berubah dong. Hidupmu kok kayak gitu-gitu aja sih. Itu manusia yang ngomong. Tapi kalau Tuhan Allah, dia nggak pakai omongan. Tinggal langsung berubah. Dan Tuhan bisa memakai begitu banyak cara untuk itu semua. Menerkam. Perhatikan. Satu kata bisa untuk menyelesaikan atau bisa memberikan satu bentuk gambaran. Bagaimana kuasa kasih Allah mengubah seseorang. Lanjut. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dan yang menyembuhkan kita. Apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini? Tuhan memberikan hukuman, Tuhan memberikan satu bentuk pembelajaran yang keras, tetapi tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan tetap menuntun mereka. Loh kok bisa? Iya, bisa. Nah Tuhan mendatangkan Hosea. Apa sih nabi? Bapak Ibu, apa sih nabi? Apa sih arti nabi? Nanti buka ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nanti buka ya kamus Alkitab ya. Di rumah masing-masing. Buka kamus Alkitab. Di situ ada menjelaskan apa itu nabi. Baca. Itu tugas dari seorang nabi. Kalau sudah tahu jawabannya, itu tugas dari seorang nabi. Tuhan menghadirkan para nabi di situ. Hosea, Yeremia. Dia hadirkan. Tuhan Allah hadirkan para nabi itu. Untuk apa? Untuk membimbing bangsanya. Untuk menyembuhkan, untuk terus mengingatkan. Loh ini kehadiran Allah gitu loh. Dia menyembuhkan. Jadi Allah tidak meninggalkan mereka sendiri. Bukan kasih hukuman yang nggak ada ujung pohonnya punya, nggak ada akhirnya. Enggak, Tuhan menyatakan, kamu bertobat, kamu berbalik, kamu akan menerima dan merasakan kesembuhan itu. Itu yang ingin disampaikan. Mari. Nah itu. Mari kita berbalik kepada Tuhan. Lanjut, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Yang memberikan kesembuhan. Ia akan membalut kita. Perhatikan ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kemudian bukan hanya itu saja. Di ayat yang kedua dikatakan, ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. 2 hari, 3 hari. Apa sih yang mau disampaikan? Segala sesuatu yang boleh Allah lakukan dalam ruang kehidupan kita. Berbicara tentang pemulihan. Itu semua ada prosesnya. Dua hari, 3 hari. Bicara tentang proses.
Tapi dari proses tersebut apa yang dikatakan? Menghidupkan hidup. Apa sih yang dirasakan? Sukacita. Rasa syukur. Orang yang bersyukur, orang yang mampu menikmati setiap berkat Tuhan dengan benar. Orang yang bersyukur, orang yang mampu menikmati berkat Tuhan dengan benar. Syukur. Dan ia boleh melihat segala sesuatu dalam ruang kehidupan dia melalui rasa syukur itu, ya, sekalipun dalam kehidupan yang mungkin kita punya pola pikir, oh hidup kita mesti harus happy-happy, ya kan? Oh enak-enak gitu. Kan syukur ya. Rasa syukur itu digambarkan bukan hanya dalam bentuk yang enak dan segala sesuatunya ada, enggak. Rasa syukur itu ya kita bisa rasakan dalam segala situasi yang ada. Biar kata itu makan nasi dengan garam juga kita kalau misalnya mensyukuri ya sudah nikmat toh. Biar kata makan ikan asin dengan nasi juga kalau kita syukuri enak toh. Orang yang hidup begitu dalam kasih kuasa Tuhan itu ya seperti itu. Mau nggak diproses? Mau nggak dibentuk? Mau nggak dipulihkan? Di ayat yang ketiga, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Garis bawahi berusaha sungguh-sungguh. Kenapa sampai Yosua menggunakan kata berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Bu Pendeta kok banyak banget yang digaris bawahi? Ya iya, karena itu salah satu bentuk penekanan. Penekanan tentang apa? Ini loh karakter bangsa Israel. Yang kalau Bapak Ibu dengar setiap kali, bangsa yang tegak tengkuk. Nah, bangsa yang sulit sekali untuk dibenahi. Ya ini, Hosea menggambarkan itu, gitu loh. Hosea lagi ngomongin kayak gitu buat kita. Gitu. Dia lagi nyampein itu supaya kita tahu. Jadi kalau ngomong tentang bahasa bangsa Israel tegak tengkuk, kita nggak lagi kayak, oh tegak tengkuk apaan ya? Tegak tengkuk dilihat dari mananya ya? Nah, nggak kayak gitu. Jadi kalau orang ngomong tegak tengkuk, iya sulit. Kenapa? Itu bukan tuh Hosea. Ada tuh kalimatnya. Hosea aja sampai ngomong, berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kenapa demikian? Susah Bapak Ibu. Saya pernah katakan kalimat ini. Bangsa Israel tuh kayak, kalau mau digambarkan tuh tipikal-tipikal orang-orang kelompok-kelompok tomat. Kenapa? Hari ini tobat, besok kumat. Hari ini bilang, Tuhan ampuni saya. Besok Tuhan tunggu dulu ya. Nah, kita bukan kelompok tomat. Bukan juga kelompok cabai-cabean. Enggak, bukan. Kita bukan kelompok itu. Tapi kita adalah pribadi tiap pribadi, kumpulan orang-orang yang sudah menerima karya kasih Kristus itu sendiri, gitu. Saat kita menyatakan diri, ya, saya yang saat ini duduk dengerin firman Tuhan, saya mengimani kuasa kasih Tuhan ya ada dalam diri saya, dan kuasa kasih Tuhan menuntun kehidupan anggota keluarga saya dan membawa saya menjadi pribadi yang mampu untuk mensyukuri segala situasi yang ada, sekalipun saat ini dalam pandemik COVID-19 saya mensyukuri itu ya. Maka saya masuk dalam kelompok apa yang dikatakan firman Tuhan.
Tuhan Yesus menginginkan, Bapak Ibu kita kembali ke ayat 3, Tuhan Yesus menginginkan bahwa kita di dalam firman Tuhan ini bersama-sama mengenal dan berusaha sungguh-sungguh ya, mengenal Tuhan. Bu Pendeta, gimana kita bisa mengenal Tuhan? Saya mau kasih tahu ya Bapak Ibu, kemarin beberapa hari yang lalu sempat ada seseorang yang menyampaikan kepada saya, ya udah baca Alkitab aja gitu. Baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Selesai. Dengan demikian kan saya sudah mengimani siapa Tuhan itu sendiri. Wow. Firman Tuhan bukan hanya sekedar dibaca Bapak Ibu. Terkesan apa yang statement ataupun pernyataan orang tersebut terkesan dia ya udah sih baca aja. Ntar juga bisa ngerasa udah kayak mau kenal Tuhan Allah, mau sungguh-sungguh menerima kuat kuasa kasih-Nya, yuk terapin apa yang kamu baca gitu loh. Kesannya tuh kayak waktu diomongin seperti itu, kesannya terpaksa banget gitu loh saya mendengarkannya. Kok terpaksa banget sih? Ya udah. Kan udah baca. Dari Kejadian sampai Wahyu, ya udah. Nggak kayak gitu. Bapak Ibu baca, ya, Bapak Ibu sekarang ini baca, Bapak Ibu sekarang ini mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu boleh menerapkan itu dalam ruang kehidupan kita. Dengan demikian kita bisa mengenal kasih kuasa Tuhan melalui ruang kehidupan kita. Di mana saat ini kita boleh, Bapak Ibu saya mau sampaikan ya, boleh saat ini dalam situasi, kondisi yang seperti ini, Bapak Ibu masih bisa kan kerja, Bapak Ibu masih, Ibu-ibu masih bisa kan belanja? Masih kan? Kalau bukan karena kasih kuasa Tuhan, siapa lagi? Dan melalui keadaan ini kita bisa mengenal kasih kuasa Tuhan lebih baik lagi. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Segala sesuatu ada masanya. Saat ini kita menerima kondisi yang seperti ini. Yakin dan percaya apabila kita mampu ya tetap bersekutu bersama kasih kuasa Allah, tetap berharap kepada Allah. Tuhan Allah akan membawa kita melewati situasi dan kondisi ini. Ini firman Tuhan loh yang ngomong. Ia pasti muncul seperti fajar. Kasih kuasa Tuhan akan muncul mengangkat kita, membimbing kita. Membawa kita keluar dari situasi ini. Apabila kita tetap, ya, Bapak Ibu, tetap ikuti segala sesuatu hal. Baik itu aturan, mau protokol, apapun itu kita ikuti dengan baik. Maka mari kita mensyukuri segala situasi yang ada. Dan marilah kita tetap tekun dalam doa dan bersekutu bersamanya. Pergunakan segala sesuatu waktu terkhususnya, segala waktu yang ada yang Tuhan telah berikan bagi kita untuk terus memuliakan namanya. Melalui kehidupan keluarga kita, pekerjaan kita, dalam lingkungan bermasyarakat pun kita terus mempermuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan kiranya firman yang boleh kita dengar dan terima pada pagi hari ini menjadi kekuatan dan landasan dalam ruang kehidupan kita. Dan terwujud nyata di dalam keseharian kita selaku anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ambil saat teduh sejenak.
Di setiap janjiku dan setiap doaku, jagalah ibuku. Tuhan bersamaku. Ia pun tempuh harapanku berteguh. Rahmat Tuhan beserta, hanya anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya. Tuhan beri kuasanya. Kristus di dalamku, aku menang bersamanya. Umat, silakan berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bagi Tuhan yang selamat, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana, menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan Allah, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan hati, dan hidup yang kekal. Persilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk sapaan firman-Mu pada pagi hari ini. Ajar kami Bapa untuk bersama-sama melaksanakan segala kehendak-Mu dalam ruang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kami kekuatan, Kau memampukan kami untuk dapat melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Kau memberikan kami kesehatan, Bapa. Terima kasih. Dalam rasa syukur ini pun kami boleh menikmati berkat-Mu yang begitu luar biasa. Saat ini Tuhan, dalam sikap kepala yang tertunduk, hati yang terangkat ke hadirat-Mu, Tuhan Allah Bapa di sorga, kami memohon, urapilah para pemimpin negara ini. Presiden, Wakil Presiden, para kabinet, MPR, DPR, sampai di tingkat daerah, tingkat kota, desa pun, Tuhan Yesus Kristus Engkau mau jamah. Banyak kejadian Bapa dalam negara ini Bapa, yang boleh kami dengar dan kami boleh tonton, dan kami pun boleh baca itu Bapa. Tapi lebih daripada itu, Tuhan Yesus Kristus kami mengimani, kuasa kasih-Mu tak pernah meninggalkan kami sendiri. Bimbing dan urapilah para pemimpin ini Bapa. Sekalipun dalam masa pandemik ini, ajarkanlah kami untuk menjadi pribadi yang berpengharapan kepada-Mu dan juga patuh
pada protokol kesehatan yang ada. Berkatilah dan urapilah juga Bapa setiap instansi yang turut ambil bagian dalam ruang pergerakan, pembangunan bangsa dan negara ini, terkhususnya perekonomian bangsa dan negara ini. Tolonglah Tuhan Yesus Kristus, pimpin dan sertai mereka. Urapilah keluarga mereka, sertailah keluarga mereka Bapa. Agar melalui keluarga pun mereka senantiasa diberikan dukungan. Dukungan untuk tetap berpengharapan kepadamu. Dukungan untuk tetap tunduk pada aturan. Tuhan Allah Bapa di sorga, berkatilah juga Bapa instansi kesehatan, di mana kami pun turut dalam ruang pergumulan ini Bapa. Pergumulan bagi mereka yang duduk sebagai tim medis, sukarelawan, apoteker, ataupun mereka yang saat ini sedang bergumul untuk berproses penemuan untuk vaksin COVID ini Bapak. Setiap rangkaian untuk ini semua Tuhan Yesus Kristus, kami yakin dan percaya ada kuasa-Mu yang bekerja. Jamah dan sertai mereka Bapak. Saat ini pun mereka sedang bergumul Bapak. Bergumul di dalam ruang pribadi mereka. Bergumul untuk kehidupan anggota keluarga mereka. Yang mungkin karena pandemik ini pun mereka dibatasi untuk bertemu dengan anggota keluarga. Tekanan demi tekanan Tuhan Yesus Kristus, mereka pun boleh rasakan Tuhan. Tapi itu semua terjadi Tuhan Yesus Kristus. Di dalamnya ada kasih-Mu yang membimbing dan melindungi mereka. Tuhan Allah Bapa di sorga, berkatilah dan urapilah juga tiap pribadi yang mungkin saat ini sedang tergeletak lemah. Karena virus COVID ini Bapa. Berkati dan urapilah obat yang mereka minum. Dan juga sertai mereka Bapa tiap pribadi yang berada di ruang isolasi. Berikanlah mereka pemulihan Tuhan. Firman-Mu telah menyampaikan kepada kami pada hari ini, bahwa Engkau saja Bapa yang mampu untuk memulihkan, menyembuhkan, membalut setiap pribadi yang mengalami kelemahan tubuh. Kami berserah kepadamu Tuhan. Karena segala sesuatu yang berasal daripadamu itu baik adanya dan membawa damai sukacita. Tuhan bimbing kami. Tuhan berkatilah dan urapilah juga gereja-gereja yang tersebar di seluruh muka bumi ini. Dengan pelayan-pelayannya. Jemaat-jemaat terkasih-Mu. Berkatilah ya Yesus Kristus, berikanlah mereka kekuatan, kesehatan Tuhan. Dan terkhususnya kami ingin doakan Majelis Sinode GPIB yang mungkin saat ini Tuhan Yesus Kristus dari minggu kemarin mereka melakukan pekerjaan di rumah masing-masing. Karena sudah mulai diterapkan batasan-batasan itu Bapak. Berkatilah ya Yesus Kristus, biarkanlah ruang pelayanan ini terus berjalan dengan baik, memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah juga gereja-gereja GPIB di seluruh Indonesia ini Bapak. Terkhususnya untuk Mumpel Kaltim 1 Engkau berkati. Kami pun ingin mendoakan gereja GPIB Efata Batu Kajang dengan ruang pergumulan kami Tuhan. Tuhan berkatilah diaken dan penatua dalam ruang gerak pelayanan ini. Untuk saling topang mendopang,
dalam ruang pelayanan ini, saling mendoakan satu dengan yang lainnya, dan saling memberikan semangat. Berkatilah dan urapilah pelaksana harian majelis jemaat. Mampukanlah mereka, Bapa, untuk terus memberikan semangat bagi rekan-rekan yang lainnya. Begitupun, Bapa, kami ingin doakan pengurus, pelkat, dan pelayan. Pimpin dan urapilah mereka, Bapa. Biarkanlah kuat kuasa kasih-Mu senantiasa menjaga dan melindungi mereka dalam setiap ruang gelap pelayanan mereka. Begitupun Tuhan Allah Bapa di sorga, kami ingin doakan keluarga, tiap keluarga dari sektor pelayanan 1, 2, dan 3. Di setiap rumah-rumah mereka yang saat ini tertunduk Tuhan, memohon urapan kuasa kasih-Mu. Mengurapi mereka, memberikan mereka kekuatan, kesehatan, memampukan mereka untuk melewati setiap pergumulan kehidupan mereka. Tuhan Yesus Kristus, tolonglah. Kau yang mengenal pribadi tiap pribadi anak-anak-Mu ini, Bapa. Tuhan Yesus Kristus, jamah dan pulihkan anggota jemaat kami yang mengalami kelemahan tubuh. Tolonglah Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu bekerja dalam ruang kehidupan mereka. Memulihkan mereka kembali, Bapa, dalam kasih kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga mereka pun boleh mengambil bagian dalam setiap rangkaian pelayanan ini, Bapa. Berkatilah setiap pribadi yang mungkin saat ini sedang mengalami pergumulan keluarga. Sertailah mereka, Tuhan Yesus Kristus. Mampukanlah mereka untuk dapat melewati itu semua. Tuhan Allah Bapa di sorga, berkatilah dan urapilah juga anak-anak kami dalam ruang tumbuh kembang mereka, terkhususnya dalam menerima pelajaran. Sertailah mereka, Tuhan. Mampukanlah mereka untuk dapat mengaplikasikan segala materi pelajaran dalam ruang kehidupan mereka, Bapa. Terkhususnya dalam menjawab setiap soal-soal pertanyaan ataupun pekerjaan rumah mereka. Tuhan Yesus Kristus, tolonglah Tuhan. Apabila dari antara anak-anak kami yang saat ini sedang masuk dalam tes, Tuhan Yesus Kristus, persiapkanlah mereka, biarkanlah segala sesuatu yang boleh mereka jawab, Tuhan itu membawa hasil yang baik. Berkatilah dan urapilah juga saudara-saudara kami yang terpisah oleh kami, Bapa. Orang tua kami, sanak saudara kami, Engkau berkati, berikanlah mereka kekuatan kesehatan, dan juga jauhkanlah mereka dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Tuhan Yesus Kristus, tolonglah. Berkatilah dan urapilah juga, Bapa, pribadi tiap pribadi yang saat ini Engkau tambahkan usia kelahiran, usia perkawinan mereka. Biarkanlah damai sukacita boleh mereka rasakan dan bersaksi akan kemuliaan nama-Mu. Ibadah pada pagi hari ini pun boleh berlangsung dengan baik, Bapa. Itu pun tak lepas dari karya kasih-Mu yang bekerja dalam pribadi tiap pribadi yang duduk mengambil bagian sebagai song leader, organis, pelayan liturgi, dan juga tim multimedia serta host kami. Terima kasih Tuhan, urapan kuasa kasih-Mu pun mengurapi media Zoom yang boleh kami pakai ini, Bapak. Biarkanlah tiap-tiap keluarga boleh menerima kabar sukacita ini dengan baik. Tuhan Yesus Kristus, inilah kami dalam ruang gumul juang kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkan. Peliharalah kami demi anak-Mu Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami, teruskan kerajaan juga kena Yesus Kristus.
Mari ungkapan syukur hati dengan memberi pelayanan dengan Tuhan dengan mengingat Mazmur 96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, waktu miliknya. Bagi Yesus seluruhnya, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Ya, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaku, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semua, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semua, Dia juru selamatku. Umat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dalam doa syukur kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus pada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia, jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain dan terimalah serta kuduskan, ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Warta jemaat dapat dilihat dalam WA grup jemaat. Ikatan Persekutuan Pemuda-Pemudi Kristen Batu Kajang. Surat edaran nomor 014 IPPK _9 10 2020 hal resepel pengurus IPPK. Yang terhormat Bapak Ibu Gembala Ketua Pemuda GPIB Batu Kajang di tempat. Shalom. Sehubungan dengan berakhirnya masa kepengurusan kami sebagai pengurus IPPK terhitung dari Juli 2018 sampai dengan Juli 2020, maka melalui surat ini kami pengurus IPPK Batu Kajang menghimbau kepada Bapak Ibu Pendeta, Ketua Pemuda-Pemudi dan Remaja GPIB Batu Kajang untuk mempersiapkan segera calon pengurus baru. Kami sangat mengharapkan dukungan Bapak Ibu Pendeta dan saudara-saudari Ketua Pemuda-Pemudi yang ada di GPIB untuk ikut serta dalam persekutuan ini.
supaya apa yang sudah kita bangun bersama bisa tetap hidup dan bisa bersama bersekutu untuk memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih. Hormat kami, Ketua Sandi Winarko, Wakil Ketua Michael, thank you. Bendahara Jenny Christian Andu, Wakil Bendahara Yolanda Olivia Balik, Sekretaris Neti Taruk Linggi, Wakil Sekretaris Norvalin Taran, Humas Aril Khairunan, acara Erik Satria. Demikianlah surat edaran dari Ikatan Persekutuan Pemuda-Pemudi Kristen Batu Kaca. Bapak Ibu yang dimuliakan, saya undang berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupan sehari-hari, sebab kesanalah Tuhan menempatkan kita untuk bersaksi melalui karsa, kata, dan karya kita. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya, bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatan, di dalam perkataan. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengenal. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Baik, demikian ibadah kita hari ini. Terima kasih untuk kerjasamanya selama ibadah. Terima kasih untuk petugas multimedia, organis, dan song leader, juga pelayan firman yang sudah melayani kita hari ini. Semoga ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi sukacita bagi kita semua yang ambil bagian di dalamnya. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu untuk semuanya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Salam sehat. Salam sehat. Selamat Minggu. Tuhan memberkati.